Halo Halo Pak, Pak. selamat sore. Kabar ya, baik. Selamat sore. Selamat Selamat sore. siang di sini. Oh iya, Masih jam 2. oh iya jam 2, selamat siang. Jadi, Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. sama-sama. Ya. Ini samping saya, samping kiri itu Mbak Nana dari Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Penerangan. Halo Vicky, Mbak Tere, apa Halo, kabar? kabar Sehat. baik. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman, Mas Vicky yang kami sayangi, juga Mbak Tere, Pak Dubes yang kami hormati. Terima kasih sudah bersilaturahmi meskipun masih secara online karena ini masih pandemi. Ini rumah budaya kita di KBRI Nur Sultan. Rumah budaya itu adalah pusat untuk kegiatan-kegiatan budaya kita di sini. Mas Vicky ini adalah salah satu YouTuber Indonesia yang menginspirasi banyak kaum muda di Indonesia. Amin, amin. Benar. Ya, karena kemampuannya untuk belajar bahasa ya, sekarang memiliki kemampuan bahasa, kalau tidak salah 7 ya Mas Vicky ya, atau lebih. Belum 7 Mbak, masih mau proses ke-5 Ya, dan masih tahap pembelajaran, benar. dan itu belajar secara kebanyakan otodidak ya. Iya, otodidak. Sangat menginspirasi orang-orang, kaum muda juga di Indonesia. Dan Mas Vicky ini memiliki semangat untuk menjalin persahabatan lintas negara. Jadi kita lihat banyak sekali video-video Mas Vicky ini yang menjalin perkenalan, persahabatan dengan teman-teman di negara lain. Dan ini tentunya sangat sejalan ya Pak ya dengan misi diplomasi kita, karena memang di era digital ini kan diplomasi itu salah satunya Mas Vicky ini yang turut berkontribusi gitu dalam melakukan diplomasi di dalam tataran generasi muda, dan ini kita sangat mengapresiasi. Sekarang Mas Vicky ini kalau tidak salah memiliki follower di YouTube itu sudah subscriber ya 3,5 juta lebih ya. Benar Mbak. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, ada Rabbil Alamin. itu juga terkenal tidak saja di Indonesia tapi di berbagai negara. Wow. Amin. Kita juga senang gitu bisa berjumpa dengan Mas Vicky, karena mungkin Mas Vicky juga melihat media sosial kita juga itu banyak sekali yang menanyakan kapan Mas Vicky diundang, kapan Mas Vicky datang ke KBRI seperti itu. Dan mungkin seperti itu Pak Dubes kami tadi sudah berbincang-bincang. Silakan Pak. Oh, oke. Terima kasih Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Jadi memang kalau dari saya supaya intinya memang kita sangat mengapresiasi upaya dari teman-teman khususnya Mas Vicky yang sudah memberikan kontribusi kepada upaya membangun atau menjembatani hubungan lebih dekat antara Indonesia dan Kazakhstan dalam tataran people to people. Kalau KBRI mungkin dalam tataran yang pemerintahan, business to business, tapi tentu people to people pun juga memiliki peran yang besar. Dan sekarang ini seperti Mbak Nana sampaikan tadi, peran diplomasi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, apalagi dengan bantuan teknologi seperti YouTube ini. Kita tahu bahwasannya sebetulnya Kazakhstan di Indonesia belum terlalu banyak dikenal, dan Indonesia pun di Kazakhstan masih belum terlalu banyak dikenal. Karena itu dengan upaya people to people dan YouTube-nya Mas Vicky tadi itu sangat membantu kita untuk mendorong peningkatan hubungan itu. Terlihat sekali misalkan dalam tadi Mbak Nana bilang subscriber dari YouTube-nya KBRI pun meningkat pesat, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua tentu saya juga ingin menegaskan lagi seperti yang disampaikan juga oleh Deddy Corbuzier ya dalam wawancaranya dengan Mas Vicky, pesan-pesan positif itu bagus tuh Mas. Itu bagus. Anak muda memberikan pesan-pesan positif itu adalah sesuatu yang dewasa, sesuatu yang matang. Di tengah begitu banyaknya
apa namanya ya, pesan-pesan atau image-image yang kurang bagus yang kadang-kadang terjadi di ranah YouTube itu. Mas Vicky juga pernah cerita juga waktu wawancara itu. Jadi tentu yang hal-hal yang seperti ini patut kita apresiasi. Dan tentu semua ujung-ujungnya ke depan kita harapkan bahwasannya hubungan antara Indonesia dan Kazakhstan ini akan semakin baik, semakin lebih dekat. Kita akan selalu mencoba membantu, memfasilitasi hubungan-hubungan lain seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Di samping tentu yang kita juga lakukan dalam tataran kita ya, dalam tataran KBRI. Itu juga satu bagian yang istilahnya komplementer, saling mengisi satu sama lain untuk membangun jembatan kedekatan, persahabatan kedua negara ini. Karena memang hubungan kita sebenarnya secara politik itu bagus sekali antara Indonesia dan Kazakhstan. Kita banyak memiliki visi yang sama, saling mendukung di forum-forum internasional satu sama lain gitu ya. Nah, ekonomi juga terus perdagangannya meningkat signifikan meskipun ada tantangan kesulitan soal logistik ya. Karena di sini tidak ada pelabuhan terbuka. Negara ini negara yang landlocked. Itu tapi tetap ternyata statistik perdagangan kita cukup meningkat, dan yang tahun-tahun terakhir ya sebelum pandemi tentu itu meningkat luar biasa sampai 5 kali ya, hampir 500%. Jadi itu suatu tanda yang mengembirakan. Even di pandemi walaupun turun, tapi total itu 2020 dibandingkan 2018 itu masih jauh lebih tinggi di 2020. Padahal 2020 kan kita mengalami pandemi ya, jadi itu juga menunjukkan adanya ini. Dan ini terus kita dorong, karena pesannya pemerintah, pesannya Presiden Indonesia dalam hubungan diplomatik, kita akan mencoba mengedepankan isu-isu perdagangan, investasi, ekonomi, tapi juga tidak melupakan people to people connectivity seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Jadi kita intinya seperti Mbak Nana sampaikan tadi, kita akan siap untuk mencoba membantu, akan terus mengembangkan hubungan ini, termasuk yang dilakukan oleh Mas Vicky dan teman-teman di Jakarta. Mungkin itu, mungkin dari saya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Pak. Ya. Silakan. Ya, kalau misalnya Vicky juga mau tujuan Vicky awalnya buat YouTube itu ya karena ini loh, pengen ngasih tahu gini loh ke kehidupan orang-orang di luar sana, mengasih tahu juga culture dan juga mungkin menginspirasi mereka secara tidak langsung untuk mempelajari bahasa-bahasa di luar sana, khusus salah satunya yang Kazakhstan dan Rusia dan lain-lain gitu, Pak. Ya, itu bagus. Mungkin Mas Vicky punya bakat dalam hal bahasa ya, yang kata orang disebut sebagai polyglot. Ya, tanpa harus belajar serius khusus gitu, tapi bisa cepat mengadaptasi bahasa-bahasa dan belajar bahasa-bahasa asing lain itu. Perlu dorong itu. Iya. Kalau Vicky mau nanya, mungkin banyak juga teman-teman dari Indonesia yang belum tahu. Kalau boleh tahu, Bapak aslinya dari daerah mana di Indonesia? Oke, kalau saya pribadi dari Jawa Timur ya, dari dua orang tua saya, ibu bapak sudah almarhum itu kalau ibu saya dari kota yang namanya Bojonegoro, itu di perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi masuk di Jawa Timurnya. Kalau ayah saya dari Madiun di sebelah selatan, yang terkenal sekarang dengan pusatnya industri kereta api Indonesia, PT Inka itu di sana. Saya kebetulan juga dulu kerja di kereta api itu. Berarti udah lama ya Pak ya, berarti nggak pulang ke Indonesia? Kalau sekarang ini ya terakhir saya ke Indonesia itu di 2020 di Januari. Itu ada pertemuan para duta besar Indonesia di luar negeri dikumpulkan di Jakarta, itu sebelum ini ya pandemi itu ya, sebelum adanya lockdown. Jadi masih sempat waktu itu seluruh duta besar berkumpul di Jakarta mengadakan rapat dinas, pertemuan dengan presiden, dengan beberapa menteri, membahas hubungan luar negeri kita dengan negara-negara lain. Habis itu udah nggak bisa lagi sekarang. Berarti udah kurang lebih setahun Pak ya? Iya, Januari kemarin tuh setahun tuh. Waktu itu Januari tanggal 5 itu saya ingat. Apa nih Pak yang dirindukan dari Indonesia Pak? Makanannya kah atau? Kalau dalam suasana sekarang ini, saat ini ya udaranya ya. Berarti Bapak nggak suka salju ya? Suka, tapi kalau sudah terlalu ekstrim ya,
Kayak Januari kemarin bisa minusnya 40-an gitu, waduh, udah berat sekali itu untuk keluar rumah aja buka pintu itu udah rasanya udah harus siap benar tuh pakaiannya dan segala macamnya gitu. Selain cuaca apa nih Pak yang kira-kira dikangenin? Ya, Makanannya, sate Pak, kalau kangen sate. makanan tentu ya Indonesia makanannya asik-asik ya gitu. Walaupun saya sudah berumur juga harus hati-hati nih jangan kebawa makanan yang ini macam-macam ya. Kita kan di Indonesia sering gorengan ya, suka gorengan itu hobi memang kita orang Indonesia. Tapi saya juga harus hati-hati untuk tidak berlebihan. Di sini soalnya makanannya relatif sederhana ya mereka. Mereka itu kan bangsa nomaden, beternak, pertanian mungkin tidak terlalu mengemuka di sini karena nomaden itu berarti pindah-pindah. Yang penting buat mereka adalah ternaknya dan makanan untuk ternak. Gitu ya. Jadi makanannya itu yang utama ya daging sapi, daging kambing, daging kuda itu utamanya, menu utamanya. Yang anunya karbohidratnya itu dari gandum yang dibuat pasta atau gandum yang dibuat roti gitu ya. Sementara sayur-sayuran kalau pas musim panas mereka bisa tumbuh ya oke dia makan sayurnya misalkan timun itu yang difermentasi yang dijadikan pickles, tomat juga begitu disimpan selama musim dingin untuk dipakai nanti gitu ya. Nah, jadi relatif bentuk makanannya nggak seperti Indonesia yang sangat bervariasi dari daerah ke daerah, dari waktu ke waktu. Jadi ya itu tentu membuat kita rindu kepada yang ada kuliner Indonesia istilahnya ya. Jadi gini Pak, ada satu kejadian yang lucu kalau menurut Vicky. Jadi kemarin ada ngobrol sama orang yang dari Rusia atau Kazakhstan, Vicky juga lupa. Jadi Vicky itu lagi minum jus alpukat ya, jus alpukat. Terus dia nanya, loh itu jus alpukat? Enak banget ya kamu bisa minum gituan. Kalau di sini alpukat itu mahal banget. Itu benar nggak sih Pak? Ya benar. Mahal Ya? memang. Harganya bisa berkali-kali lipat dari harga di Indonesia ya itu alpukat itu. Pokoknya buah tropis ya kayak seperti alpukat, mungkin mangga, nanas itu harus dia import kan. Itu harganya ya udahlah sudah pasti kan. Nah, Apalagi saya ceritakan tadi ini kan landlocked kan, jadi susah ngirimnya kan, nggak bisa langsung dari pelabuhan terus langsung dipasarkan gitu. Tapi dari pelabuhan biasanya dari Cina atau dari Rusia didatangkannya atau dari Iran di selatan. Perlu dibawa lagi, transport lagi yang berjam-jam, makan waktu lama baru bisa sampai sini. Jadi biaya logistiknya udah pasti mahal. Jadi harga jualnya pasti mahal di sini. Iya, jadi dia bilang, waduh kalau misalnya aku punya alpukat itu harus disayang-sayang, nggak bisa makannya setiap hari. Betul. Barang mewah tuh di sini. Satu alpukat itu kalau dikurskan rupiah 40 ribuan mungkin Satu buahnya. Satu buah aja? Satu buah, hitungannya rupiah. Sekilo lumayan ya. Iya. Jadi mereka tidak jual kiloan nih biasanya Pak, satuan Ya, ya. satuan. Gitu. Kalau untuk keadaan COVID di sana gimana Pak ya? Oke. Jadi mungkin yang pertama, ini kan negara besar banget ya Mas ya. Jadi luas sekali, luas tanahnya itu lebih besar dari luas tanahnya Indonesia. Kita luas bersama lautannya ya. Lautan kan juga wilayah teritorial. Itu kalau dengan lautan memang kita besar. Di sini tanahnya saja 2,9 juta kilometer persegi. Penduduknya kita 270, di sini cuma 18,5 mungkin sekarang. Jadi bayangkan itu tanah yang begitu luas dihuni oleh orang yang begitu sedikitnya dibandingkan Indonesia tentu ya gitu. Jadi mereka tersebar di mana-mana gitu ya. Ini juga menjadi salah satu poin dalam terjadinya pandemi ini ya. Jadi walaupun kemarin-kemarin sempat angkanya merah segala macam gitu ya, tapi relatively itu hanya terjadi di spot-spot tertentu yang banyak orangnya gitu ya. Seperti kota ini atau ibu kota yang lama di Almaty 2 jutaan gitu, itu memang red zone di sana. Tapi kalau di daerah-daerah, nah itu relatively lebih tercontain gitu ya. Mereka nggak menghadapi situasi itu. Tapi sekali kena itu pun juga repot karena kadang-kadang akses ke sana itu susah untuk ngirim obat-obatan, ngirim dokter. Nah memang tapi dibandingkan kita mungkin ya, mereka lebih cepat dalam mengatasi dan menangani ini ya, menangani dalam pengertian begini, karena memang nggak banyak ya jumlahnya, jadi ya cepat mendatangkan alat-alat kesehatan, mendatangkan obat-obatan, mendirikan rumah sakit, itu lebih cepat. Ini juga ditambah karena fakta negara ini memang relatively kaya dari minyaknya ya, bahkan minyak itu kalau di sini mereka tuh memproduksi 1,6 juta barel per hari ya. Yang dia pakai di dalam negeri cuma 300.000. Itu yang dipakai, sisanya dijual.
Ya, dan uangnya tidak di setiap tahun dipakai di anggaran, tapi disimpan, ditabung. Jadi pada waktu terjadi pandemi, mereka butuh obat-obatan, alat-alat kesehatan, segala macam, bangun rumah sakit. Wah, diambillah dari uang ini, cepat, gitu ya. Ada uangnya ready. Ya, jadi itu yang membuat mereka kemudian lebih cepat bisa mengatasi situasi ini. Terima kasih Pak. Berarti apakah benar Pak ya kalau borders baru dibuka itu katanya Mei tahun 2021? Sekarang ini rencananya begitu. Itu dari waktu ke waktu ini akan diupdate dengan situasi dan kondisi di lapangannya gitu ya. Tapi secara terbatas akan diberikan izin tertentu selektif ya, pejabat-pejabat diplomatik gitu ya, dari perwakilan yang mau datang dan keluarganya. Oke, berarti kalau misalnya kayak kita nih Pak, warga biasa gitu ya Pak ya, terus misalkan setahu saya visa diplomat itu hanya untuk para diplomat ya, berarti kita nggak bisa kan ya Pak ya menggunakan visa diplomat, karena beberapa isu itu kita bisa menggunakan visa diplomat sih Pak. Banyak teman-teman juga yang menanyakan ke kita kayak gitu Pak. Benar. Jadi intinya mungkin begini ya, kita tuh waktu sebelum ini diadakan lockdown di sini, mereka Kazakhstan sudah memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk warga negara Indonesia 30 hari. Seperti di kita di Indonesia ya, memberikan visa itu kepada Kazakhstan. Itu terjadi COVID, Indonesia itu sekarang sementara memfreeze pemberian bebas visa kunjungan singkat 30 hari. Nah, di sini sama. Nah, kemudian ada orang-orang yang diizinkan yang seperti tadi itu. Misalkan pejabat diplomatik dan stafnya, pejabat pemerintah dan orang-orang tertentu gitu ya. Atau tamu-tamu untuk embassy khusus, tapi ya kita tidak bisa memberikan sponsor dalam jumlah besar tertentu, misalnya 2, 3, 4 orang gitu, karena ada tujuan khusus gitu. Nah itu mereka masih mempertimbangkan. Sama di Indonesia juga gitu. Untuk tujuan-tujuan khusus, undangan kedutaan asing di Jakarta itu akan dipertimbangkan. Selama ini memang kita belum pernah sama ini. Pandemi kita belum pernah memberikan sponsor, karena memang dari Indonesia semua pada membatalkan. Ada sih instansi A, B, C waktu itu sempat membicarakan untuk datang ke sini, tapi akhirnya mereka sendiri juga mengundurkan niatnya untuk datang ke sini. Jadi yang resmi tamu kita dari Indonesia belum ada. Dan ini memang karena masa pandemi. Benar. Oke. Mungkin itu ya sih Pak. Terakhir mungkin apa harapan Bapak atau saran mungkin untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang melakukan studinya di keadaan COVID-19 ini Pak? Ya, maksudnya mungkin studi di luar negeri atau di Kazakhstan kita? Iya benar. Ya, jadi memang di suasana seperti sekarang tentu teman-teman atau anak-anak muda Indonesia melakukan studi di luar negeri, silahkan dilanjutkan ya. Apalagi memang banyak sekarang bukan hanya di sini saja, tapi mungkin di tempat-tempat lain kuliah-kuliah atau sekolah-sekolah pun juga melakukan metode online ya. Benar. Jadi artinya insya Allah tidak terlampau terhambat prosesnya. Nah, mungkin sudah pernah dengar atau sudah tahu juga ya, ada temannya di sini 2 orang mahasiswa kita yang student di Universitas di Kazakhstan, di Kasgu di Nur Sultan ini, mereka sudah 2 tahunan di sini ya. Mereka juga di sini online sementara ini. Masih online, jadi tetap jalan gitu ya. Jadi semoga, kalau saya mengharapkan dan saya mendorong, walaupun situasinya masih seperti ini, silakan itu dilanjutkan. Ini kan penting menuntut ilmu ini ya. Dan sekarang teknologi sudah sangat membantu dengan adanya metode bisa online, bisa tidak hanya suara saja, tapi juga sudah bisa melihat muka sambil belajar online gitu. Jadi memang tidak senyaman mungkin kalau offline langsung, tentu ada perbedaannya gitu ya. Tapi silakan itu terus didorong dilanjutkan. Oke, berarti mungkin tidak ada kendala ya Pak ya, karena mungkin banyak anak-anak Indonesia yang mau kuliah di luar negeri gitu. Salah satunya mungkin Kazakhstan gitu. Iya, betul. Sini juga misalkan ada dari staf kita yang anaknya mau sekolah di luar Kazakhstan gitu ya. Itu juga jalan terus online memang. 1 tahun ini mulai 1 semester pertama ini mereka masih online. Nanti tahun berikutnya kalau suasana sudah bagus baru akan dibuka offline gitu. Jadi ya udah, kan kita nggak mungkin nunggu sampai suasananya betul-betul baik ya. Kita nggak tahu kapan suasananya normal seperti dulu lagi gitu kan. Jadi ya jangan sampai menunda itulah. Oke, keren banget nih. Terima kasih banyak loh Pak udah sharing-sharing sama kita nih. Iya Pak, terima kasih banyak.
Sama-sama. Jadi mungkin nanti kalau Mas Naki dengan timnya ada rencana untuk datang ke sini, ya silahkan kasih tahu ke kita. Kita mungkin bisa membantu support dukungan visanya gitu ya. Kemudian mungkin nanti bisa sedikit banyak memfasilitasi saat berada di sini gitu ya. Terima Tinggal kasih banyak. ini kita rumah budaya ini kita bisa jadikan juga tempat untuk menampung teman-teman, mengakomodasi teman-teman gitu ya. Kemarin juga kita gunakan ini itu delegasi atau kemarin event yang teman-teman pekerja Indonesia di spa terapis yang mau pulang tapi ternyata belum bisa karena lockdown gitu ya, transit sementara di sini 2 minggu 3 minggu juga kita ini kan menggunakan untuk membantu warga kita di sini gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya, dan Mbak Nana juga terima kasih banyak. Ya, Mas Vicky, ini kan Oh, ya. generasi muda ini kan biasanya anak-anak muda sekarang itu tuh sangat kreatif, idenya itu banyak sekali gitu. Oke. Kalau menurut Mas Vicky selaku generasi milenial saat ini gitu, apa ada ide-ide gitu yang mungkin perlu dilakukan KBRI yang menjadi masukan perwakilan gitu untuk mempromosikan Indonesia dan tentunya untuk menjalin persahabatan Indonesia dan negara-negara sahabat dari perspektif Mas Vicky. Oke. Kalau menurut Vicky, mungkin kalau orang-orang yang di Indonesia ini kan sukanya yang hiburan atau sesuatu yang menghibur gitu ya. Nah, mungkin bisa ide-ide atau mungkin sesuatu yang kreatif itu dibumbui dengan hiburan itu, tapi ada juga sesuatu yang mengedukasinya gitu, atau yang menginspirasi mereka kayak gitu. Itu sih juga, dan itu juga yang Vicky lakukan dengan konten-konten Vicky. Karena secara tidak langsung ide-ide kreatif itu Vicky dia konten-konten itu Vicky mungkin orang-orang ngelihatnya Vicky cuma ngobrol sama cewek, cuma gombal-gombal kayak gitu-gitu aja, tapi secara tidak langsung itu mereka itu juga ada yang terinspirasi untuk mempelajari bahasa atau mempelajari culture dari negara-negara luar sana, mungkin kayak gitu Mbak. Oke, itu bagus saya rasa ya. Memang biasanya kalau yang kita lakukan secara menghibur, kita selipkan dengan pesan-pesan tadi, itu lebih mengena biasanya ya. Benar. Daripada edukasi yang betul-betul ini begini harus yang biasanya malah orang tidak. Itu maksudnya. Ya. Benar. Terima kasih Pak. Ya. Oke, bagus. Ya. Dari saya sih mungkin nggak ada, ya itu aja tadi. Kita offer ini, nanti silakan. Kalau ada rencana untuk ini silakan ke kontak kami, ke Mbak Nana ya, KBRI. Saya tahu ada beberapa yang mencoba mengatasnamakan Mas Vicky ya, kontak kita juga. Makanya kita perlu kadang-kadang ini dapat beberapa email ini yang kita juga nggak tahu ini beneran Mas Vicky atau dari timnya Mas Vicky gitu, tapi memang Iya, mungkin buat kawan-kawan yang mungkin yang lagi nonton, jangan lagi ya dikirim-kirim kayak gitu. Karena mengganggu juga. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya, dan Mbak Nana atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak Mbak Nana, Bapak untuk waktunya. Oke, sukses ya, sukses ke depan. Terima kasih. Dan jaga kesehatan. Sehat selalu Pak, Mbak Nana, sehat selalu. Ya, sama-sama.